Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Jadi ya memang kalau buat kami ini agak sedikit memalukan juga Mbak Rifa kalau kemudian muncul fenomena-fenomena yang begini. Sementara kalau kita lihat saudara muslim ini mereka sangat kompak, mereka sangat yakin dengan keimanannya, mereka menjawab dengan tegas dan lugas setiap pertanyaan yang ditanyakan, bahkan bisa saling mengisi. Karena apa? Karena satu tafsir. Sementara Alkitab itu memberikan kebebasan luas untuk menafsirkan secara pribadi. Itu yang menjadi kemudian berbahaya. Ini dia Pak. Ini yang jadi pertanyaan saya selanjutnya. Mohon maaf Pak Lukas, tanpa bermaksud berdebat ya di sini. Ini kita diskusi santai aja gitu. Jadi apakah di Kristen ini pemahaman bapak-bapak gereja itu tidak diabadikan kemudian menjadi rujukan gitu ya bagi umat Kristen gitu. Misalkan gini nih, kan gereja mula-mula itu tentu memiliki pemahaman-pemahaman tentang ayat atau doktrin. Nah, kan jelas nanti bapak gereja misal mohon maaf seperti Stefanus atau siapa gitu misal ya, saya kan tidak tahu namanya. Apakah tidak menjadi rujukan sebagaimana kan kami umat Islam ini rujukan kami misalnya pentafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Katsir nih. Jadi kami seluruh umat Islam itu mengarah ke sana gitu. Jadi pemahaman itu kami lebih prioritaskan ulama dulu. Jadi nanti kalau masalah logika kami dan pemahaman kami asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, maka kami jalan gitu. Apalagi terkait tentang hukum gitu. Nah, apakah di Kristen itu tidak ada dasar dari pemahaman bapak-bapak gereja yang sampai sekarang dipakai gitu? Apakah tidak ada hal seperti itu, Pak Lukas? Ya sebetulnya sih ada Mbak Rifa. Contoh yang paling dekat itu adalah pemahaman mengenai Trinitas gitu kan. Pemahaman Trinitas itu dilahirkan oleh Bapak Gereja dalam menghadapi banyak pertentangan ya, pertentangan dogma yang kurang lebih hampir sama seperti sekarang ini juga gitu kan. Waktu itu ada yang namanya seorang Bapak Gereja yang bernama Arius. Lalu Arius mengajarkan suatu dogma yang berbeda dengan yang diperoleh oleh para rasul, yang kemudian menjadi yang kemudian ditentang oleh banyak bapak-bapak gereja yang mempunyai sepahaman yang sama dengan penafsiran mereka terhadap Alkitab gitu. Lalu lahirlah yang disebut dengan Sancti Crucis yang dipakai oleh saudara Katolik, Bishem Ha'af Aben Fadwa Hakodes Elohim Echad itu, tanda salib yang selalu dibikin setiap doa gitu kan. Nah itu kemudian mempertegas posisi gitu bahwa seorang yang mengikut Kristus dia akan percaya bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus sesuai dengan Matius 28 ayat 19 gitu. Sebetulnya itu dasarnya. Lalu ini kemudian disalahpahami oleh banyak ya kalau saya mau mengatakan bapak-bapak gereja yang lain ya. Disalahpahami gitu. Lalu itu, nah untuk menghadapi itu di dalam beberapa konsili kemudian ditegaskan gitu loh. Bagaimana sesungguhnya peneguhan iman Kristen gitu kan terhadap pemahaman keilahian dan segala macamnya. Itu ada, tetapi yang menjadi masalah yang tidak ada menjadi pijakan itu adalah pemahaman tentang penafsiran Alkitab. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah besar ketika banyak orang-orang zaman dulu yang menafsirkan Alkitab lalu dia menerjemahkan sendiri dan melahirkan sebuah ajaran baru. Bukan ajaran baru, maksud pemahaman yang baru gitu di dalam kekristenan. Dan sehingga menimbulkan banyak sekali doktrin-doktrin dan denominasi. Nah, inilah yang tantangan besar yang dihadapi oleh umat Kristen dari zaman dulu sampai sekarang, Mbak Rifa. Sehingga ketika menghadapi suatu permasalahan yang pelik di dalam penafsiran Alkitab, kita mencoba untuk menafsirkan sendiri sesuai dengan apa yang kita peroleh daripada Tuhan. Nah, kan itu yang menjadi masalah kan. Yang terus pertanyaannya adalah apakah betul pesan yang disampaikan dalam penafsiran itu dari Tuhan? Kan itu yang jadi masalah besar juga. Sehingga ketika
ini didiskusikan di dalam sebuah dialog antar lintas agama menjadi sebuah bumerang gitu loh. Ketika 10 orang ditanyakan tentang satu hal, bisa jawabnya jadi 10 karena masing-masing punya hak dalam menafsirkan. Seperti yang dilakukan oleh Martin Luther kan. Dia ingin mengembalikan penafsiran itu untuk hak masing-masing pribadi gitu. Padahal pada awalnya yang berhak menafsirkan kitab suci itu hanya imam tinggi di dalam gereja gitu. Yaitu di gereja Katolik ya. Hanya imam-imam tinggi yang boleh menafsirkan kitab. Setelah pertentangan dengan Martin Luther lalu berkembanglah penafsiran secara pribadi ya sola scriptura itu gitu. Nah, itu masalahnya Mbak Rifa. Memang berbeda dengan Muslim yang sudah ada patokan sendiri yang tidak bisa dirubah-rubah ya. Ya salah satunya mungkin untuk menghadapi hal-hal seperti ini kan. Ya itulah yang menjadi tantangan besar di dalam kekristenan sekarang. Sebenarnya kalau boleh saya jujur Pak Lukas, di dalam Islam pun memang ada beberapa oknum-oknum yang mulai ya, kalau saya bilangnya sih tanpa dasar ilmu mulai mencoba untuk menjangkau apa yang mereka tidak mampu gitu. Cuman itu kalau di dalam Islam tuh gampang sekali terdeteksi gitu. Seperti yang saya katakan, mohon maaf ya kalau dibilang bidat ini kan berawal dari kata bid'ah sebenarnya kan. Kalau bidat itu sendiri kan berawal dari kata bid'ah, menambah-nambahi gitu kan. Nah, tetapi di dalam Islam itu beruntungnya itu gampang terdeteksi orang-orang atau oknum-oknum yang memulai sesuatu yang baru atau menambah-nambahi. Nah, kalau saya lihat sepengetahuan saya sejak berdiskusi dengan beberapa teman-teman Kristen, denom ini memang saya lihat memang berbeda-beda. Bahkan saya pernah bertanya satu ayat kepada si A, itu memang berbeda jawabannya dengan si B. Kemudian saya tanya lagi ke si C, itu beda. Padahal ada yang mengatakan mereka bahkan satu denom. Bahkan mereka mengatakan, oh si Anu itu dengan saya sama gitu. Tetapi ketika ditanyakan ayat ini dan penafsirannya tentang sebuah doktrin atau tentang pertanyaan yang saya lemparkan, itu jawabannya itu berbeda. Kadang bahkan membuat ini ya jauh sekali perbedaannya gitu. Dicontoh boleh ya Pak Lukas ya? Saya sebutkan contoh. Ya silakan. Jadi ketika membaca Wahyu di dalam Wahyu 18 kalau tidak salah, di mana ada Yohanes bertemu penglihatan Yohanes ketika melihat ada malaikat kemudian berkata, ada satu mereka itu satu denominasi, mereka mengakui mereka satu denom itu, tapi menafsirkan ayat itu mengatakan ada yang mengakui bahwa itu yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega itu adalah malaikat, dan ada yang mengatakan oh itu bukan malaikat gitu. Yang mengatakan malaikat ini mengatakan iya malaikat menyampaikan perkataan Yesus gitu. Sementara yang satu lagi menolak, oh tidak, itu bukan malaikat yang berkata, itu Yesus yang berkata. Jadi, nah di sini saya bilang hal yang sangat-sangat penting maksudnya ya. Ini kan kalau untuk memahami sebuah ayat itu kan penting sekali gitu. Mereka tuh satu denom gitu di dalam satu grup WA itu saya bertemu dengan mereka gitu. Nanti ketika mereka muncul itu kadang mereka berdebat dulu, dan itu pernah kami alami di Zoom ini. Itu pernah dialami di Zoom ini gitu. Ketika awalnya mereka berdua tim, ternyata saya masih ingat kalau nggak salah tuh Pak Romi dengan Bro Agus kalau nggak salah ya. Ingatkan saya kalau salah itu. Akhirnya malah mereka berdiskusi sendiri. Nah, ini dia jadi hal yang sangat fundamental, penting sekali gitu ya. Kalau masalah siapa sih yang berbicara gitu. Nah, ini yang saya memang menjadi pertanyaan bagi saya itu. Bagaimana caranya Kristen ini ketika si A mengatakan, oh ini Yesus yang berkata, oh ini bukan Yesus yang berkata, padahal itu kan hal yang sangat penting. Tetapi justru yang sama denominasinya saja pun berbeda menanggapi ayat ini, karena diberikan kebebasan kepada mereka untuk mentafsir ayat ini sesuai dengan apa yang mereka pahami gitu. Nah, bagi dia yang nggak belajar, maksudnya mohon maaf ya, bagi dia yang tidak memiliki sekolah Alkitab yang mumpuni, tentu pemahamannya berbeda dengan orang yang belajar gitu. Paham kan Pak Lukas maksud saya? Iya, saya setuju Mbak Rifa. Iya, misalnya gini nih Pak Lukas nih. Pak Lukas ini udah sekolah teologi. Pak Lukas nih mungkin secara akademis sudah memakan lah bangku sekolah. Otomatis secara alami pemahaman Pak Lukas tentang Alkitab berbeda dengan mereka yang cuma dapat sekolah minggu gitu, cuma dapat
pembelajaran ayat-ayat yang dibacakan pendeta sekali seminggu gitu ya. Pasti berbeda gitu. Nah, tetapi nanti ketika di dalam mereka berdiskusi, jatuhnya karena diskusi itu kan memang jadi bumerang sekali buat Kristen gitu, karena yang memiliki sekolah teologis yang sudah mengenyam pendidikan pasti berbeda gitu. Nah, kalau di kami Islam, Pak Lukas, ini tanpa bermaksud merendahkan ajaran Kristen, tidak. Saya di sini tidak, konteksnya tidak berdebat. Kalau di dalam Kristen, di dalam Islam, mohon maaf nih, seperti misal nih contoh, saya cuma tamatan SD misal, bertemu dengan teman saya yang sama-sama Muslim tamatan SMP dan bertemu yang tamatan SMA atau yang pesantren, secara pemahaman mungkin kami berbeda, tetapi secara ayat atau konsep yang jelas itu kami sama gitu. Misalnya ada nih yang cuma tamat sekolahnya cuma SD gitu, tapi ketika ditanya sama mereka konsep ketuhanan, mohon maaf, seperti surat Al-Ikhlas saja itu ya, orang gila aja tuh masih ada yang hafal gitu. Mungkin Pak Lukas bisa lihat di YouTube, itu ada orang yang sudah nggak waras, tapi dia masih mampu melafazkan ayat-ayat itu. Nah, itu sih Pak, karena ada dasar pondasi yang paling penting itu di surah Al-Ikhlas, itu cuma beberapa ayat pendek, itu sudah mencakupi semuanya tentang konsep ketuhanan Islam. Nah, perkara yang lain nih ya Pak Lukas, perkara tentang sifat Allah, Asmaul Husna, dan Nahu dan Sorof, itu hanya ilmu yang untuk menambah kekayaan ilmu dan pemahaman agar lebih luas lagi bagi si penuntut ilmu gitu. Tapi kalau secara dasar nih ya, dasar beriman, mau dia tamat SD pun, bahkan dia nggak sekolah pun, dia sudah paham tentang konsep ketuhanan dalam Islam itu gitu. Poinnya tuh sudah dikunci gitu dalam surah Al-Ikhlas gitu sih Pak Lukas. Ya mungkin Pak Lukas bisa sharing lagi lah gitu, kita ngobrol-ngobrol aja di sini gitu. Sebetulnya begini, di dalam kekristenan itu ada satu cabang ilmu yang disebut dengan hermeneutik dan homiletik. Hermeneutik itu adalah ilmu tafsir. Nah, kalau kita mau garis besarkan gitu, hanya orang-orang yang mempelajari ilmu tafsir ini yang sebetulnya boleh menafsirkan. Karena di dalam ilmu tafsir itu sendiri ada konteks-konteksnya, konteks jauh, konteks dekat, historikal, budaya, tradisi dan lain-lain gitu kan. Karena budaya Yahudi ini sangat kaya gitu, yang itu sudah berjalan turun-temurun ribuan tahun umurnya, dan mereka selalu menjalankan itu dengan tertib, dan itulah yang diadaptasi oleh Kristen sampai zaman sekarang. Nah, cuman karena perpecahan berbagai macam denominasi ini yang menyebabkan pemahaman terhadap Alkitab menjadi sedikit bergeser gitu dari makna yang sesungguhnya. Maka memang seharusnya yang lebih baik dan bijaksana adalah mengembalikan itu kepada porsi yang sesungguhnya. Contohnya apa? Contohnya adalah mempelajari Alkitab ini dalam bahasa aslinya sehingga memahami konteks kejadian pada zaman itu gitu. Seperti apa sih pemikiran yang terjadi pada zaman itu oleh bapak-bapak gereja, oleh para murid gitu, oleh bahkan Yesus sendiri dan para penulis Alkitab gitu kan. Nah, itu harus dipahami. Bagaimana memahami itu kita harus kembali kepada pemikiran kuno zaman dulu. Seperti apa mereka memahami suatu konteks dalam ayat tersebut gitu. Nah, itu yang kemudian tidak dimiliki oleh ya kalau saya mengatakan debater ya. Karena kalau debater ini kan memang dia lebih suka berdebat. Sementara kalau apologetika itu tuh mempertahankan iman gitu. Bagaimana dia dapat menjelaskan keimanannya kepada orang lain berdasarkan landasan kitab suci yang dia miliki dengan pemahaman yang memadai gitu. Nah, kalau debater ini dia dengan pemahaman minim dia terjun ke lapangan, lalu dia mengajak semua orang berdebat. Lalu ujung-ujungnya nanti begitu tidak ketemu mulai ele-elan dan muter-muter sana sini. Nah, itu kalau menurut saya malah mempermalukan agama. Apa sih sebetulnya melakukan itu? Apakah tujuan dia melakukan itu sebagai suatu syiar? Nah, kalau kemudian punya agamanya dan Tuhannya, artinya itu bukan syiar lagi. Dia hanya bermain-main di ranah itu gitu kan. Jadi mungkin ini sebagai salah satu saran juga buat saya kepada saudara-saudara Kristen yang lain, bahwa haruslah kita memperlengkapi diri kita dengan berbagai macam pengetahuan tentang apa yang kita yakini dan kita anut gitu.
Jangan kemudian dengan keterbatasan ilmu lalu kita mulai berdebat dengan orang lain. Nah, demikian juga untuk saudara-saudara muslim yang kemudian, ya saya minta maaf kalau ini agak sedikit tajam, bahwa menafsirkan satu ayat suci dari kitab orang lain itu juga bukan suatu hal yang bijaksana tanpa Anda memiliki pemahaman dan ilmu yang cukup. Ini pun pernah ditanyakan oleh Pak Isa siapa saya lupa ya. Pak, apakah ada ilmu yang khusus dapat dipakai untuk menafsirkan kitab suci ya? Saya bilang ada. Nah, begitu juga kami di Islam. Nah, ini pun sekaligus ya saya rasa untuk memberikan pemahaman kepada saudara Kristen juga, kita tidak bisa kemudian membacakan satu ayat suci Quran yang bagi saudara muslim itu memang suatu kesucian, lalu kita obok-obok dengan penafsiran kita secara pribadi dan pandangan kita secara pribadi. Itu tidak bisa juga, karena menafsirkan suatu kitab suci juga punya ilmu masing-masing gitu. Nah, itu yang terjadi fenomenanya Mbak Rifa. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.